Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5407. Tidak gila tidak hidup. Berbicara tentang Sungai Roh Mati, pupil mata abu-abu sosok ini tiba-tiba memancarkan secercah kehidupan yang seharusnya tidak muncul. Jejak emosi yang tak bisa dijelaskan melayang dari kedalaman pupil pucat itu. Tuan Cian, Anda sedang menunggu saya di Sungai Roh Mati. Jangan musnah oleh kehendak di Sungai Roh Mati. Lier Anda pasti akan menemukan Anda secepat mungkin dan menyelamatkan Anda dari sungai arwah orang mati. Sosok itu mengepalkan tinjunya erat-erat. Ledakan. Nafas yang mengerikan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi lautan tak berujung, matanya ditentukan. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan sangat terkejut, karena orang ini sebenarnya adalah Molly dari lautan alam semesta. Dan dia tidak tahu bagaimana menggunakan beberapa metode untuk datang ke dunia bawah ini, bahkan ke lokasi kota Wuyue. 100 kemenangan beruntun aku pasti akan melakukannya. Molly melangkah maju dan tiba-tiba menghilang di sini. Hanya saja sebelum Molly mendekati kota Wuyue. Wus. Beberapa sosok tiba-tiba muncul dan mengelilingi Molly. Hahaha, itu orang lain yang datang ke kota Wuyue untuk mencoba peruntungannya. Dilihat dari auranya, dia hanyalah detasemen ganda. Bunuh. Dia tidak ditemukan oleh orang-orang di kota Wuyue dan dipenggal di sini oleh tim penegak hukum. Bunuh. Ini adalah beberapa kultivator hantu dari dunia bawah, masing-masing dengan aura pembunuh yang menakutkan melekat di sekujur tubuh mereka, dan mereka menghadapi dengan sengit. Iblis dalam sekejap menyerang. Pencuri hantu. Di dunia bawah, ini sangat kacau. Banyak pembudidaya hantu akan berpura-pura menjadi pencuri hantu untuk menjarah dan menjadi lebih kuat. Bahkan banyak orang baik kadang-kadang bertindak sebagai pencuri hantu. Dia berlatih secara normal di siang hari, tetapi menyamar di malam hari, dan menjadi pencuri hantu dan membunuh di mana-mana. Mengaum. Pencuri hantu ini semuanya berada pada tingkat transendensi kedua, dan pemimpinnya adalah seorang pria dengan kepala tikus dan ekor tikus. Yang hanya berjarak satu langkah dari transendensi rangkap 3, dan mereka telah menunjukkan kekuatan supernatural mereka sendiri segera setelah mereka majulah. Saya melihat pembudidaya hantu ini dengan mulut besar, dan dengan suara mendengung, hantu besar Dewa Tikus muncul tepat di belakangnya, dan cahaya suram mekar di mata hantu. Yang tingginya setinggi 10 kaki. Menelan Molly seperti pusaran, dan menelannya ke dalam perutnya. Hahaha, ini terlalu lemah, tidak cukup bagiku untuk makan dalam satu gigitan. Penggarap hantu tikus terkemuka tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum dia bisa berhenti tertawa, wajahnya tiba-tiba menjadi ganas dan menyakitkan. Ah, sakit sekali. KKK. Hantu Dewa Tikus yang dipadatkan oleh kekuatan supernatural di belakangnya langsung terdistorsi kesakitan, dan kemudian di tengah serangkaian raungan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di hantu Dewa Tikus, dan kemudian dengan keras, seluruh Dewa Tikus itu. Hantu dari semua fenomena runtuh dalam sekejap, berubah menjadi abu dan menghilang. Dalam kegelapan tak berujung, sosok hitam pekat muncul, itu adalah Molly. Dia memiliki wajah yang ganas, dan napas kematian tak berujung dari Dewa Tikus yang meledak di langit benar-benar terhirup ke dalam tubuhnya satu demi satu, dan benjolan terus muncul di tubuhnya. Membuatnya tampak seperti hantu. Membalikkan fagositosis. Ah, apa-apaan orang ini? Penanam hantu tikus itu menunjukkan ekspresi ngeri.
Setelah kekuatan gaibnya yang maha kuasa melahap lawan, tidak hanya gagal memurnikan orang ini, tetapi juga ditelan oleh orang ini secara terbalik. Sederhananya belum pernah terdengar. Molly di depannya, dengan tubuhnya menggeliat, berubah menjadi cacing gu, dengan tentakel gelap dan cairan di sekujur tubuhnya. Seperti keberadaan tak dikenal yang keluar dari kegelapan tak berujung. Ledakan. Di bawah mata pembudidaya hantu tikus yang ketakutan, salah satu tentakel berubah menjadi tangan besar, dan menamparnya dengan keras di atas kepalanya, menangkapnya dengan kuat, menggelegak. Tangan besar itu berubah menjadi cairan dan membungkus hantu tikus siu, dengan pop, hanya menelannya, dan langsung tertelan dan musnah di tengah suara mengunyah yang menyeramkan. Tidak, bosnya sudah mati. Monster, orang ini monster. Lari. Boom boom boom. 4 atau 5 berkas cahaya melesat ke langit, dan pembudidaya hantu ganda yang tersisa tampak ketakutan dan ingin segera melarikan diri ke sini. Namun, begitu mereka bergerak, tentakel besar itu membanting satu demi satu, menutup kekosongan, dan dengan suara berderak, mereka semua terbungkus di dalamnya. Bang, bang. Suara mengunyah terdengar, dan pembudidaya hantu ini dicekik sampai mati di tengah raungan yang menyakitkan. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri. Dan kemudian mereka ditelan oleh Molly sedikit demi sedikit. Pelepasan bergulir dari asal dan energi kematian mengalir ke tubuh Molly, dan setelah beberapa saat, tentakel di seluruh langit menghilang, dan hantu Gu dibangun kembali menjadi sosok Molly. Dan energi kematian di tubuhnya menjadi lebih intens dan menakutkan. Molly, apakah kamu gila? Jika kamu terlihat seperti ini, cepat atau lambat kamu akan mati karena kekacauan pikiran dan jiwamu. Petik 2. Sebuah suara cemas keluar dari tubuh Molly, itu adalah suara Rahu Demon leluhur. Jiwa pembudidaya hantu yang telah Anda serap sudah cukup sekarang, dan Anda telah berkultivasi ke tahap akhir dari segudang dewa tingkat kedua dalam waktu singkat. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memperkuat basis kultivasi Anda. Jika Anda terus paksa menyempurnakannya seperti ini, Anda akan selalu memiliki satu hari. Anda akan mati dalam kegilaan suatu hari nanti. Leluhur iblis Rahu terus mengingatkan melalui transmisi suara. Apakah itu cukup? Hahaha, jie, dukun, tidak cukup, jauh dari cukup. Wajahmu terdistorsi, dan ada segala macam kebingungan, rasa sakit, pergumulan, dan kegilaan, dan matanya gila. Apa yang kamu tahu? Semakin banyak pembudidaya hantu yang melahap, semakin kuat energi kematian di tubuh saya, dan semakin kecil kemungkinannya untuk terlihat berasal dari lautan alam semesta. Boom! Tubuh Molly penuh dengan energi mati yang tak ada habisnya, dan jiwanya berwarna abu-abu dan gelap. Tidak dapat dilihat bahwa itu berasal dari lautan alam semesta, dan beberapa hanyalah kekacauan yang tak ada habisnya. Dalam waktu sesingkat itu, dia bisa menjadi transendensi tingkat kedua. Molly mengandalkan pembudidaya hantu yang terus-menerus melahap dunia bawah, dan terus-menerus mengintegrasikan jiwa dan energi mati mereka ke dalam dirinya sendiri. Karena dia tahu betul bahwa tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan dirinya dari lautan kosmik, sulit untuk sepenuhnya menyembunyikan aura dunia yang luas di dalam tubuhnya. Untuk menutupi, maka dia akan terus secara paksa mengintegrasikan jiwa pembudidaya hantu di dunia bawah ke dalam jiwanya sendiri. Keuntungan dari metode ini adalah dapat dengan cepat menumbuhkan jiwa dan meningkatkan kekuatan. Tetapi kerugiannya juga besar. Ketidakmurnian dan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bertentangan dalam pikirannya. Setelah sekian lama, jika dia tidak dapat menekan banyak nafas jiwa, Molly kemungkinan besar akan menjadi benar-benar gila karena kebingungan jiwa. Dari saat Tuan Yan meninggal, saya sudah menjadi orang gila.
Saya hidup hanya untuk membangkitkan Tuan Qian, bahkan jika saya melangkah ke neraka terus kenapa? Mo. Li meraung, matanya dipenuhi dengan kegilaan histeris, dan pikirannya bahkan sedikit kabur. Jangan khawatir, untuk mengintegrasikan kehendak kacau dari alam semesta asli, aku memurnikan tubuh dewa dan iblismu, dan kamu dapat tinggal di tubuhku dengan ketenangan pikiran. Di dalam tubuh. Ketika aku menyelamatkan Tuan Qian, aku pasti akan menemukanmu tubuh lain, tubuh yang tak terkalahkan, dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Petik 2. Aduh. Desahan lembut terdengar dari tubuh Molly, leluhur iblis Lohu tahu betul bahwa dia tidak bisa menghalangi Molly sama sekali. Untungnya, Molly adalah orang yang selamat dari samsara 9 kali lipat, dan dia adalah arogansi yang tak tertandingi yang tidak muncul di alam semesta selama ratusan juta tahun. Jiwanya telah mengalami pembaptisan jiwa primordial 9 kali lipat bencana, yang merupakan detasemen rangkap 3. Jiwa orang yang sangat kuat tidak dapat dengan mudah menggoyahkan jiwanya, jika tidak, dia akan menjadi gila. Saya harap dia berhasil menyelamatkan Raja Iblis Api Merah, jika tidak, leluhur Iblis Lohu menggelengkan kepalanya. Itu telah berubah begitu banyak bahkan dia tidak mengenalnya lagi, dan jika dia terus seperti ini, dia tidak tahu akan menjadi apa Molly nantinya. Tidak gila tidak hidup. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Namun, Molly sama sekali tidak memperhatikan gagasan leluhur iblis Rahu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kota Wuyue di kejauhan, tubuhnya berkedip, dan dengan keras, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu ke arah kota Wuyue di kejauhan. Hanya dengan bergabung dengan perintah Wuyue Mingdi dia bisa mendekati sungai arwah orang mati. Tidak ada yang bisa menghentikannya menyelamatkan Tuan Qian. Di daerah terlarang Laut Mati. Aula istana yang luas. Saat Qin Chen terbang, dia merasakan batasan pola rahasia di sekitarnya. Kekacauan, pembunuhan, kegilaan, iman, kebebasan. Semakin Qin Chen memahami garis rahasia di sekitarnya, semakin jelas dia memahami niat membunuh di aula istana. Saya selalu berpikir bahwa niat membunuh di Laut Mati adalah pembunuhan murni, tetapi sekarang setelah saya melihat aula istana ini, saya menyadari bahwa pembunuhan bukanlah akarnya. Ketertiban yang benar-benar terwakili di aula istana ini adalah kekacauan. Tuhan, dan menghormati dan membunuh bukanlah akhir, tetapi sarana dan proses. Gumam Qin Chen. Mata berfluktuasi. Dalam atmosfer pembunuhan di aula ini, pikiran telah memperoleh semacam sublimasi, semacam evolusi. Membunuh bukanlah tujuannya. Pembunuhan sederhana hanya akan membuat orang menjadi iblis yang tidak berakal, dan akhirnya jatuh ke dalam kegilaan. Tetapi jika Anda membunuh untuk hal yang baik, Anda bahkan dapat menciptakan dunia yang damai. Bagi para pembunuh di dunia ini, hukuman mati hanya untuk menegakkan keadilan. Jika tidak ada hukuman mati, biarkan para pembunuh itu bebas. Apakah adil bagi mereka yang dilanggar? Melawan hidup dengan hidup, menghentikan pembunuhan dengan membunuh tidak boleh gagal mencapai jalan yang benar. Qin Chen baru saja berjalan di aula istana ini kemanapun dia pergi, pola rahasia di aula sekitarnya sedikit menyala, dan bayangan berkabut dari aula niat membunuh muncul di belakangnya. Penuh misteri, tercetak ke dalam ruang dan waktu. His. Di belakang Qin Chen, penguasa penjara hitam, cacing pemangsa jiwa, leluhur buaya virtual, dan penguasa domain jiwa yang mengikutinya sepanjang jalan semuanya ketakutan dan terkejut. Apakah itu manusia? Beberapa orang tercengang. Awalnya mereka bisa tetap tenang, tapi sekarang mereka hampir gila. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu berbakat.
Sepanjang jalan, mereka juga merasakan, mencoba mengendalikan pola rahasia di aula ini, tetapi tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka masih tidak dapat memulai paling-paling. Mereka hanya dapat menangkap sedikit bulu, yang dapat hampir tidak lega oleh kekuatan jiwa yang melahap di aula ini. Tampaknya ada celah yang tidak bisa dijelaskan antara pola rahasia aula dan mereka, yang menghalangi persepsi mereka. Bab 5408. Orang yang kejam. Bahkan cacing pemangsa jiwa yang memasuki tempat ini lebih awal dari mereka telah memahaminya selama ratusan juta tahun, tetapi setelah memasuki kedalaman aula, pemahaman mereka sebelumnya tidak cukup untuk menembus penghalang ini. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Sepanjang jalan, hanya butuh beberapa saat untuk memahami garis rahasia di sekitar tempat itu, yang membuat penguasa penjara hitam tidak bisa dipercaya. Aura aula ini tampaknya persis sama dengan pedang berkarat misteriusku, kalau tidak, itu tidak akan beresonansi begitu banyak. Jadi, benda ini juga merupakan harta dari apa yang disebut Dewa Laut saat itu. Qin Chen menyentuhnya. Aula sambil berjalan. Merasakan segala macam pikiran muncul. Dan mengandalkan kekuatan menarik dari Rusty Sword yang misterius, Qin Chen dengan cepat menembus jauh ke dalam aula. Sepanjang jalan, Qin Chen dan yang lainnya melihat banyak mayat, dan setiap mayat memancarkan aura yang berdebar-debar. Terlihat bahwa mayat-mayat ini adalah beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat atas sebelum mereka hidup, tetapi bagaimanapun, mereka berubah menjadi segelintir dari Loes. Di sini, tidak ada yang tahu identitas mereka di depan mereka. Dan mayat-mayat ini juga membuat penguasa penjara hitam semakin ketakutan, begitu banyak orang kuat yang mati di sini saat itu, bisakah mereka keluar hidup-hidup? Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Qin Chen di depannya. Penguasa neraka dan yang lainnya tiba-tiba memahami keramah tamahan cacing hantu pemakan jiwa. Bahkan jika dia telah menembus puncak 3 transendensi, tidak mungkin untuk pergi dari sini hidup-hidup. Lagi pula, bahkan ada Kaisar Zun yang menerobos ini tempatkan saat itu level kuat. Tetapi karena Qin Chen, semuanya menjadi berbeda. Berdasarkan pemahaman Qin Chen tentang garis rahasia aula besar, mungkin ada harapan nyata untuk menguasai garis rahasia aula besar, dan mungkin tidak mungkin untuk mengambilnya saat itu. Memikirkan hal ini, penguasa neraka tiba-tiba tidak dapat menahan diri. Alasan mengapa dia bisa mengikuti Qin Chen adalah karena dia memiliki beberapa kesepakatan dengan Qin Chen, hubungan antara keduanya sebenarnya tidak solid. Anda harus menemukan cara untuk terhubung dengan perasaan Anda. Dengan pikiran, penguasa neraka bergegas maju, mengeluarkan buah yang gelap, dan berkata dengan senyum tersanjung, "Saudara Ming, apakah kamu haus? Saya memiliki buah gelap di sini, yang diproduksi di dunia bawah tempat saya berada." Hei gunung penjara objek ini. Dibawa dari dunia bawah ke tempat yang ditinggalkan di masa lalu, dan sekarang hanya tersisa satu, dan terpelihara dengan baik, mengapa Anda tidak mencobanya? Tuan penjara Hei berkata, dan langsung mengambil ini buah itu dimasukkan ke tangan Qin Chen, karena takut Qin Chen tidak akan menerimanya. Qin Chen melirik buah gelap ini, yang penuh dengan pola gelap, memancarkan aroma samar, dan sudut mulutnya berkedut. Membawa buah tanah terbuang dari gunung neraka di dunia bawah. Sudah berapa tahun? Saya khawatir itu akan membatu, bukan? Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Qin Chen, penguasa penjara hitam dengan tergesa-gesa menjelaskan, "Saudara Ming, meskipun buah ini memiliki sejarah panjang, buah ini terpelihara dengan baik. Aturan di dalamnya belum berlalu. Anda dapat mencobanya, dan itu dijamin tidak akan kedaluarsa. Ini juga unik, bahkan Kaisar pernah meminta upeti sesuai zamannya. Jika Anda tidak percaya padaku, tanyakan pada nenek moyang buaya virtual." Oh,
Kaisar malah bertanya untuk upeti. Hati Qin Chen tergerak, dia menggigitnya dengan ringan, klik, dagingnya keras meskipun telah melewati ratusan juta tahun, tidak melunak sama sekali. Tetapi sangat renyah dan lezat. Setelah satu gigitan, daging dengan cepat berubah menjadi esensi dan air buah. Dan mengalir ke seluruh tubuh, dan seluruh tubuh langsung transparan, seolah-olah ada beberapa kotoran di dalam tubuh dikecualikan dari umum. Aura jalan yang tak bisa dijelaskan beredar di tubuh Qin Chen. Buah yang bagus. Qin Chen tidak bisa menahan kekagumannya. Setelah memakan buah ini, penglihatannya akan jernih, yang memang luar biasa. Hei, Brother Mingzu berpikir itu bagus. Jika saya dapat kembali ke dunia bawah di masa depan, saya akan memberikan beberapa kepada Brother Mingzu tepat waktu di setiap era setelah buah neter gelap matang. Semua mekar. Kamu punya hati. Qin Chen melirik ke arah Lord of Hell Prison sambil tersenyum, dan menepuk pundaknya dengan ringan. Tubuh penguasa neraka membeku. Dia adalah salah satu dari 3 raksasa di Forsaken Land. Kapan bahunya ditepuk seperti ini? Tapi segera, dia terbiasa, dan tubuhnya langsung rileks. Jangan difoto oleh orang lain, itu provokasi, tapi kehormatannya difoto oleh Qin Chen. Hahaha, lihat apa yang kamu katakan, Brother Mingzu. Penguasa penjara hitam tersenyum menyanjung dan berkata, seharusnya begitu, seharusnya begitu. Sial. 6 tua ini. Melihat penampilan penguasa penjara hitam, nenek moyang buaya virtual tidak bisa menahannya. Kami setuju untuk saling membantu, tapi kamu memeluk pahamu dulu, bisakah kamu menahannya? Kakak Ming. Leluhur buaya virtual bergegas maju, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia melihat mayat besar buaya leluhur muncul di tangannya. Kemudian menyebar, perubahan kehidupan sangat luas. Kakak Ming, meskipun Dark Nether Fruit ini terkenal, dan energi gelap yang terkandung di dalamnya juga berguna untuk menguasai cara api penyucian, tapi bagaimanapun juga. Sejarahnya terlalu panjang. Lihatlah tubuh buaya leluhurku, buaya meletakkan tubuh buaya di depan Qin Chen seolah-olah pamer, dan berkata, buaya ini adalah nenek moyang buaya dari keluarga buaya saya. Dan mengandung esensi nenek moyang buaya dari nenek moyang buaya saya. Ke zaman kuno kali dunia bawah, berisi pembukaan dunia bawah. Jejak nafas selama pembukaan. Kata nenek moyang buaya Maya sambil menyalakan api dan memanggang. Segera aroma tajam meresap ke aula dan tersebar di aula. Nenek moyang buaya Maya merobek sepotong daging kaki untuk pertama kalinya, dan melihat daging kuning keemasan dengan tetesan air berminyak, aromanya sangat tajam sehingga membuat orang melebarkan jari telunjuknya. Dan di dalam daging, bahkan ada jejak jalan biasa yang mengalir, luas dan dalam. Tuan Ming, Anda pasti lapar setelah berjalan sekian lama, datang dan rasakan. Qin Chen. Dia bingung. Akan sangat keterlaluan bagi penguasa neraka untuk mengambil buah ratusan juta tahun yang lalu. Agar dia merasakan aura pembukaan dunia bawah, ini apakah itu perlu dibesar-besarkan? Namun, saya harus mengatakan bahwa aura pembukaan dunia bawah memang luar biasa, dengan perubahan-perubahan, meskipun tidak dapat meningkatkan kekuatan Qin Chen. Tetapi itu dapat membuat pemahaman Qin Chen tentang dunia bawah lebih jauh. Melihat bahwa penguasa penjara hitam dan leluhur buaya virtual telah mengeluarkan sesuatu, penguasa domain jiwa tidak dapat menahannya. Dia hampir dipaksa untuk mengikuti sebelum perjalanan Qin Chen di sepanjang jalan, dia awalnya yang paling lemah dibandingkan dengan persahabatan. Tetapi sekarang penguasa penjara hitam dan leluhur buaya virtual sangat aktif, jika dia tidak menjalin hubungan yang baik, apa yang akan dipikirkan Qin Chen tentang dia nanti? Saya merasa
Cemas penguasa alam jiwa tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, dan melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berubah menjadi pedang biasa, dan menebas kepalanya. Boom! Aura. Pedang yang mengerikan ditembakkan, tebas sumber master domain jiwa, dan sumber yang berisi kekuatan jiwa tak berujung melayang di tangan master domain jiwa. Dan dengan cepat mengirimkannya ke Qin Chen. Kakak Ming, bukankah kamu ingin sumber yang berikutnya tadi? Sumber asli dari yang berikutnya tadi tidak cukup besar. Coba lihat, bagaimana dengan yang ini? Jika tidak cukup, katakan saja, dan aku akan memotongnya untukmu. Kata Tuhan dengan wajah bangga. Qin Chen. Di samping, penguasa penjara hitam dan yang lainnya juga tercengang, memandangi penguasa domain jiwa dengan tercengang. Potong asalmu sendiri seperti kue. Orang ini benar-benar orang yang kejam, setidaknya mereka tidak bisa melakukannya. Tuanku, di depannya pemakan jiwa yang memimpin jalan juga buru-buru ingin berbicara tetapi disela oleh Qin Chen. Oke, cepatlah. Semuanya, apa yang mereka lakukan? Hantu pemangsa jiwa buru-buru memimpin jalan. Sepanjang jalan, Qin Chen terus merasakan aura besar. Istana itu sangat luas, dan panjang dan lebarnya tidak diketahui. Qin Chen dan yang lainnya berjalan tidak diketahui berapa lama, dan akhirnya sampai di sudut. Tuanku, ada aula besar di depan tempat ini, yang tampaknya merupakan inti dari istana. Saat itu, bawahan tidak dapat bertahan di sini, jadi mereka kembali ke aula besar sebelumnya. Cacing buru-buru berkata, "Oh." Mata Qin Chen berkilat, inti dari istana. Pemakan jiwa melanjutkan, "Tuanku, istana ini sangat aneh dan meluas ke segala arah. Setelah siapapun masuk, mereka akan muncul di aula dasar istana, dan setelah masuk lebih dalam, mereka akan datang ke aula inti ini. Penindasan jiwa adalah jauh lebih menakutkan daripada daerah sekitarnya. Saya sedang menunggu begitu banyak orang saat itu, setengah dari mereka mungkin telah jatuh di aula ini. Pergi. Masuk dan lihatlah." Qin Chen tidak berbicara omong kosong. Dan membawa beberapa orang bersama seketika menyapu ke ujung lorong di depan. Ledakan. Begitu dia memasuki aula, Qin Chen merasakan kekuatan melahap jiwa datang darinya. Benar saja, itu lebih kuat dari istana sebelumnya, tapi itu jauh dari menakutkan. Hei, mengapa nafas di tempat ini menjadi lebih lemah? Cacing hantu pemakan jiwa juga terkejut. Saat ini, mata Qin Chen sudah melihat ke tengah aula. Ini adalah aula segi 8, seluruh aula dikelilingi oleh garis dan ukiran yang rumit, dan setiap garis memiliki rasa ketebalan. Hanya dengan melihat garis-garis ini memberi Qin Chen perasaan menakutkan bahwa jiwanya akan tercabik-cabik. Tempat yang aneh. Ketika Qin Chen terkejut, dia melihat ke tengah aula pada saat yang sama, dan melihat kotak gelap besar di tengah aula, dan sekelompok orang telah berkumpul di alun-alun. Sekelompok orang sedang melakukan sesuatu di atas panggung batu. Di tengah, di depan platform batu, ada beberapa pria kuat yang memancarkan aura menakutkan. Salah satunya adalah Jia Luo Mingzu, yang lainnya adalah Patriark Yan Hun. Dan Wangu Mingzu juga ada di sana. Kelompok orang ini tiba-tiba mereka semua tiba di sini sebelum Qin Chen. Mengapa mereka begitu cepat? Jejak keraguan muncul di hati Qin Chen. Selain itu, di antara para pemimpin ada seorang lelaki kuat yang memancarkan aura kuno, kulitnya sekeras batu, dan auranya berubah-ubah, seolah-olah dia akan mati. Tetapi aura yang memancar dari tubuhnya sangat dalam dan menakutkan. Bab 5409. Leluhur Gargoyle. Leluhur batu hantu. Melihat sosok ini, Soul Eternator Worm tidak bisa membantu tetapi memfokuskan matanya, dan berkata dengan suara, "Masih hidup." "Kamu tahu itu?" Qin Chen melihat ke atas. "Tuanku, nama pembudidaya hantu ini adalah nenek moyang dari hantu patung batu."
Dia juga merupakan puncak tiga yang terlepas saat itu. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Semu itu. Tanpa diduga, dia masih hidup. Apa kata Lian? Benar, nenek moyang gargoyle adalah batu mati di dunia bawah. Ia tidak memiliki jiwa, tetapi kebijaksanaan yang lahir setelah menyerap kekuatan langit dan bumi di dunia bawah. Karena tidak memiliki jiwa, ia secara alami tidak akan ada di istana ini. Ditindas oleh kekuatan jiwa, tidak heran. Mereka selamat. Ketika Qin Chen dan yang lainnya melihat satu sama lain, sekelompok orang di aula segi 8 juga melihat Qin Chen dan rombongannya. Masing-masing dengan pandangan yang berbeda pada murid-murid mereka. Jejak niat membunuh muncul di mata Jia Luo Mingzu, tetapi menghilang dengan cepat, sementara Jilong Guizu dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Adapun Wangu Mingzu, dia tidak sabar untuk terbang menuju Qin Chen. Hahaha, Tuan Muda Chen, kamu akhirnya di sini. Kami sudah lama menunggumu di sini. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Wangu Mingzu datang ke Qin Chen dalam sekejap, tetapi sebelum dia bisa mendekati Qin Chen, tiba-tiba sesosok besar berhenti di depannya. Dengan keras Wangu Mingzu merasa telah menabrak batu, mundur 2 langkah, dan mengerutkan kening pada sosok di depannya. Sombong, siapa kamu, berani bertindak lancang di depan Tuan Mingzu, tolong hentikan. Netherworm pemakan jiwa berkata dengan dingin, dengan ledakan aura menakutkan terpancar darinya, dengan tegas mengintimidasi Wangu Mingzu, seperti itu adalah seorang penjaga. Wangu Mingzu mengerutkan kening, menstabilkan sosoknya, melihat ke atas dan ke bawah Soul Eater, mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Kamu sangat jelek, dan kamu masih berpura-pura jelek di depan leluhur, apakah kamu tidak tahu identitasnya dari nenek moyang? Berani menyinggung Lord Underworld, siapa yang aku pedulikan tentangmu? Soul Devourer Underworld Worm mendengus dingin, penuh niat membunuh, dan menolak untuk bergerak sedikit pun. Baru pada saat itulah Wangu Mingzu menyadari gelar Netherworm pemakan jiwa, dan memandangi Netherworm pemakan jiwa dengan cemberut, apakah Anda pengikut baru Lord Underworld Lord? Master Underworld Lord. Pada saat ini, nenek moyang buaya virtual buru-buru mendatangi serangga hantu pemakan jiwa, dan berkata dengan suara rendah. Saudara pemakan jiwa, ini adalah kakak laki-laki Wangu Ming, yang dulunya adalah salah satu dari 7 dunia bawah. Jenderal di bawah komando Kaisar Yuming, dan sekarang berada di bawah komando Tuan Dunia Bawah. Jenderal nomor 1 saya, milik saya sendiri. Jenderal nomor 1 Tuan Dunia Bawah Tuan. Cacing hantu pemakan jiwa terkejut ketika dia mendengar ini, tubuhnya gemetar. Sial, kenapa tidak ada yang memberitahuku sekarang? Bagaimana ini bisa dilakukan? Cacing nether pemakan jiwa sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan ekspresi kata-kata lurusnya melembut dalam sekejap, dan dia berkata dengan keringat dingin. Wan Gu Senior, cacing nether pemakan jiwa junior, yang dulunya adalah roh cacing di bawah komando Kaisar Cacing Nether, sekarang juga mengikuti setelah meninggalkan Tuan Dunia Bawah. Setelah membebani kuda untuk tuannya, junior tidak tahu bahwa senior datang dan menabrak senior, tolong maafkan. Saya, hantu pemakan jiwa menundukkan kepalanya, berkata dengan panik, dan menyeka keringat dingin berulang kali. Tidak mungkin, siapa yang membuatnya, seorang pemula, bertindak lancang di depan para senior tua. Di bawah komando Kaisar Netherworm. Wangu Mingzu memandang Qin Chen dengan heran, dan mau tidak mau bertanya-tanya di dalam hatinya, sudah berapa lama dia berpisah dari Qin Chen. Chen Shao benar-benar mengambil adik laki-laki lain, dan dia masih di bawah komando Kaisar Netherworm saat itu.
Tentu saja dia pernah mendengar tentang Kaisar Netherworm saat itu, dan dia juga sosok nomor satu di dunia bawah, mereka yang berada di bawah komandonya, dan mereka yang bertahan di istana ini. Pasti memiliki dua kuas. Yah, itu benar. Wangu Mingzu menepuk pundak serangga hantu pemakan jiwa, kamu baru saja memecat leluhur ini karena kamu memikirkan Tuan Mingzu, jadi mengapa leluhur ini menyalahkanmu? Ya, jangan sangat takut, mulai sekarang Anda akan mengikuti leluhur ini dan bekerja keras di bawah komando orang dewasa. Benzu menjamin Anda akan makan makanan panas dan pedas. Ya. Cacing hantu pemakan jiwa buru-buru membungkuk. Wangu Mingzu mengangguk, lalu mendatangi Qin Chen, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mingzu. Leluhur hantu iblis darah dan iblis tua Suangwei juga dengan cepat menindaklanjuti, dengan hormat membungkuk dan berkata, Tuan Mingzu. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Melihat mereka bertiga aman dan sehat, Qin Chen mengangguk sambil tersenyum, dan hatinya sedikit rileks. Wangu Mingzu tertawa. Segera, dia menoleh untuk melihat ketiga tuan penjara hitam di sampingnya, mengerutkan kening dan berkata, Tuanku, mengapa mereka bersamamu? Itu hanya ditemui di jalan. Qin Chen berkata dengan santai. Tuan dari penjara hitam, penguasa domain jiwa, dan leluhur buaya virtual maju selangkah, dan berkata kepada Wangu Mingzu, Saudara Wangu, kami menunggu dengan Saudara Mingzu sebelumnya. Sepanjang jalan, saya harus mengatakan bahwa Saudara Mingzu adalah orang yang jujur. Kami telah diyakinkan oleh semangat Saudara Mingzu, dan saya berharap Saudara Wangu akan menjaganya di masa depan. Wangu Mingzu. Bagaimana situasinya? Dia sedikit bingung. Pada saat ini, Qin Chen juga bertanya tentang apa yang dialami leluhur hantu setan darah dan setan tua Suangwei, ternyata setelah mereka memasuki area terlarang Laut Mati. Mereka juga dipisahkan menjadi gurun yang berbeda. Selain itu, kekuatan melahap jiwa di gurun juga membawa mereka beberapa masalah, untungnya, keduanya beruntung, dan mereka bertemu di gurun hitam, keduanya berjalan beriringan. Dan segera menemukan aula istana. Setelah memasuki raksasa istana, keduanya juga memasuki aula yang berbeda, dan pada awalnya ditekan oleh kekuatan jiwa di sini. Namun yang mengejutkan mereka adalah seiring berjalannya waktu, penindasan aula istana menjadi semakin lemah, dan tampaknya tiba-tiba menjadi semakin lemah. Di mana kuil itu berada? Adapun Wangu Mingzu, dia memiliki pengalaman yang sama tapi dia jauh lebih berbahaya daripada Sui Fian Guizu dan Suan Gui Laomo. Penindasan di sini tiba-tiba melemah banyak. Qin Chen mengerutkan kening, dan bertanya dengan hati-hati. Dan menemukan bahwa waktu penindasan yang dilemahkan oleh leluhur iblis darah dan yang lainnya benar-benar beresonansi dengan pedang karat misterius dan aula di sini. Dan dia merasakan rahasia tempat ini waktu polanya hampir sama. Mungkinkah ketika saya menyadari garis rahasia, tidak hanya kekuatan penekan aula tempat saya berada akan melemah. Tetapi juga aula di seluruh istana akan melemah karenanya. Memikirkan kemungkinan, hati Qin Chen tiba-tiba pindah. Jika demikian, maka aula istana ini sedikit menarik, kemungkinan besar seluruh raksasa istana adalah satu, dan ruang-ruang di dalamnya terhubung satu sama lain, menjadikannya tempat yang lengkap. Lalu apa yang kalian semua lakukan di sini? Tuanku, ketika saya datang ke aula ini, Jialuo Mingzu dan yang lainnya sudah ada di sana. Menurut penyelidikan, tampaknya ada segel ruang di sekitar platform batu di tengah aula. Aula, segel ruang ini mengarah ke apa yang seharusnya menjadi inti dari aula istana ini. Kontrol hati, jadi kami mencoba membuka segel ruang ini sebelumnya, dan masuk lebih dalam ke aula ini. Leluhur hantu setan darah menjelaskan satu demi satu. Segel luar angkasa. Qin Chen melihat ke tengah aula segi 8.
Benar saja, ada platform batu di tengah aula. Jialuo Mingzu dan yang lainnya mengelilingi platform batu, seolah mencoba memecahkan sesuatu. Kemudian, Qin Chen bertanya tentang yang lain. Hal-hal. Setelah mempelajari beberapa informasi, Qin Chen berbalik dan terbang menuju aula segi 8 di depannya. Saudara Ming. Penjara Saudara Hei. Begitu Qin Chen dan yang lainnya mendarat, semua orang di tempat kejadian maju untuk menyapa dengan antusias. Dan ada lebih banyak orang yang menyapa Qin Chen daripada mereka yang menyapa penguasa neraka, salah satu dari 3 raksasa di tanah terbengkalai. Singkat dalam waktu singkat, reputasi Qin Chen di tempat yang ditinggalkan telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Qin Chen menanggapi dengan senyuman satu persatu, lalu berjalan perlahan ke platform batu di tengah aula segi 8. Di depan peron batu, leluhur iblis bayangan Jialuo Mingzu He berdiri di sana, melihat Qin Chen mendekat, leluhur iblis bayangan mengambil langkah lebih dekat ke Jialuo Mingzu. Dan diam-diam berkata dengan dingin, "Tuanku, anak itu ada di sini, ayo." Dia ada. Samar niat membunuh melonjak. Jialuo Mingzu bahkan mengangkat tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan membuat masalah, saat ini, menemukan cara untuk membuka segel adalah hal terpenting bagi kami sekarang." Setelah kata-kata itu jatuh, Jialuo Mingzu memandang Qin Chen dengan senyum di wajahnya, seluruh wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat penuh kedamaian. "Saudara Mingzu, kamu akhirnya di sini, aku telah menunggumu untuk waktu yang lama." Jialuo Mingzu menangkupkan tangannya dan tertawa, dengan sangat antusias. "Oh, saya tidak tahu apa yang sedang ditunggu oleh saudara Jialuo dari Tuhan." Qin Chen tertawa, dan melirik leluhur iblis bayangan di samping, "Mungkinkah kamu masih ingin bersaing dengan bawahan Tuan untuk mendapatkan kekuatan?" Wajah Jialuo Mingzu membeku, dan dia tersenyum canggung, dia merasa bahwa Qin Chen telah melihat sesuatu yang salah. Dan bahkan merasa bahwa leluhur iblis bayangan memiliki niat membunuh terhadapnya sekarang, jika tidak mungkin mengatakan hal seperti itu. Dia sama sekali tidak tahu kekuatan Qin Chen, dan Qin Chen juga memiliki orang-orang kuat seperti leluhur dari tulang segudang dan leluhur dari hantu darah. Terutama sekarang hubungan antara penguasa penjara hitam dan Qin Chen juga sangat dekat di seluruh tanah terbengkalai. Hampir setengah dari penguasa area terlarang memiliki hubungan yang baik dengan Qin Chen. Dan, Jialuo Mingzu melirik serangga hantu pemakan jiwa di samping Qin Chen, matanya berkilat, dan dia langsung tersenyum dan berkata, "Saudara Mingzu bercanda, berbagai kekuatan di bawah saudara Mingzu luar biasa, dan kemampuan mereka luar biasa. Ying dan aku bagaimana mungkin iblis menjadi lawan di bawah perintah Brother Mingzu? Tolong jangan mengubur kami, Brother Mingzu." Qin Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Jialuo Mingzu, dia menatap platform batu di depannya. Murid-muridnya menyusut tanpa sadar. Dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat baik tentang garis rahasia aula istana ini, tetapi garis rahasia penyegelan di depannya bahkan membuatnya terlihat sedikit pusing, itu sangat rumit. Dapat dilihat bahwa tingkat garis rahasia penyegelan benar-benar luar biasa. Dengan pola penyegelan yang begitu rumit, tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat penting di istana. "Ini segel yang sangat rumit," seru Qin Chen, lalu menoleh untuk melihat Jialuo Mingzu, "Bagaimana Anda menyelesaikannya?" Bab 5410. Jialuo Mingzu terkejut. Nada dan sikap Qin Chen barusan sama dengan bertanya kepada bawahan, yang membuat kulitnya sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat pulih, dan tersenyum. "Saudara Ming, kita semua baru saja mulai retak pola rahasia di sini sangat rumit. Saya ingin memecahkannya, saya khawatir itu mungkin tidak mungkin dalam beberapa saat." "Oh." Qin Chen tersenyum dan terus melihat platform batu aula utama.
Dia bisa melihatnya sekilas. Meskipun pola rahasia di depannya sangat rumit, tetapi yang di atas telah terpengaruh sedikit, meskipun sedikit perubahan ini konstan. Tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Ini menunjukkan bahwa seseorang di sini memiliki kendali atas pola rahasia ini, dan itu telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Apakah itu nenek moyang hantu batu? Qin Chen menoleh untuk melihat leluhur hantu batu. Pihak lain telah disegel di sini selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sangat normal untuk mengatakan bahwa dia memiliki pemahaman tentang pola rahasia di aula istana ini untuk waktu yang lama. Titik. Nak, apa yang kamu lihat? Apakah segelnya masih rusak? Buang-buang waktu. Pada saat ini, leluhur hantu gargoyle juga melihat ke atas dengan ekspresi dingin. Melihat Qin Chen menatapnya, dia tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin, dengan nada tegas. Kulit Netherworm yang melahap jiwa tiba-tiba berubah, dan dia dengan tegas berteriak, leluhur hantu batu yang lancang, mengapa kamu berbicara dengan Tuan Ming Lord? Boom! Niat membunuh yang mengerikan meletus dari cacing pemangsa jiwa, dan dalam sekejap, seluruh aula diselimuti oleh tekanan yang menakutkan, dan aura menakutkan itu tampak berubah menjadi badai. Menyapu dengan liar ke segala arah. Jempol. Tuan dari banyak area terlarang di sekitar tidak bisa tidak mengubah warna mereka di bawah nafas ini, mereka mundur beberapa langkah, corak mereka berubah, dan mereka menunjukkan keterkejutan. Paksaan yang mengerikan. Dari mana orang ini berasal? Aura di tubuhnya sangat menakutkan, saya khawatir itu tidak lebih lemah dari penjara penguasa neraka dan leluhur Yan Hun. Setidaknya dia juga orang kuat yang telah melampaui puncak. Tingkat 3 transendensi. Leluhur hantu batu mencibir, dan aura tak terlihat meletus dari tubuhnya, bertabrakan dengan niat membunuh yang dilepaskan oleh cacing hantu yang melahap jiwa. Dengan bang-bang, kedua nafas itu bertabrakan, dan seluruh aula tiba-tiba mengeluarkan suara berderak, yang sangat menakutkan. Cacing psikis pemakan jiwa, aku tidak berharap kamu masih hidup. Namun, kamu juga berada di bawah komando Kaisar Cacing Psikis saat itu, dan sekarang kamu menyebut orang seperti itu sebagai tuan. Kamu benar-benar telah hidup di perut anjing hantu untuk waktu yang lama. Gargoyle Zhu mencibir. Kamu. Ratusan juta murid tiba-tiba muncul di cacing hantu yang melahap jiwa, dan setiap pasang murid mengungkapkan cahaya yang ganas dan ganas. Tuanku. Dia tiba-tiba menatap Qin Chen, selama Qin Chen memberi perintah, dia pasti akan melakukan serangan yang kuat dan tidak pernah berhenti sampai kamu membunuh lawan. Pada saat yang sama, Tuan Penjara Hitam, penguasa domain jiwa, dan leluhur buaya virtual juga maju selangkah, dengan aura melonjak dari masing-masing, menatap leluhur hantu batu dengan mata dingin. Saudara Mingzu, orang ini terlalu lancang. Dia hanya seorang lelaki abadi. Jika Anda membuka mulut, saya pasti akan menjatuhkan orang ini untuk Anda, dan beritahu dia apa yang akan terjadi jika dia menyinggung saudara Mingzu. Neraka langsung mendengus. Niat membunuh melonjak di tubuhnya. Itu benar, saudara Mingzu, buka saja mulutmu. Jika kamu berani menyinggung saudara Mingzu, aku akan membunuhnya. Nenek moyang buaya virtual juga berkata dengan marah. Apakah orang ini mengira dia adalah Kaisar Agung? Setelah disegel begitu lama, dia tidak tahu bagaimana menjadi hantu rendahan, dan berani menyinggung saudara Mingzu. Yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Penguasa domain jiwa juga berteriak keras. Mereka bertiga penuh dengan niat membunuh, seolah-olah mereka yang diejek oleh leluhur hantu batu sebelumnya, dan mereka berharap bisa naik dan bertarung. Melihat gambar seperti itu, semua orang yang hadir tercengang. Guilong Guizu dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar, memandang Qin Chen.
dan kemudian ke penguasa penjara hitam. Kapan hubungan antara penguasa penjara hitam dan saudara Mingzu menjadi begitu baik? Ketika kami berada di luar area terlarang Laut Mati sebelumnya, kedua belah pihak masih berperang satu sama lain, dan api bau obat sudah penuh, hampir berkelahi. Kenapa sekarang? Leluhur Yan Hun juga sedikit linglung tahun-tahun ini, penguasa penjara hitam dan dua pembangkit tenaga listrik teratas yang diaklaim sebagai dua teratas di tanah terlantar selalu memberontak. Tetapi sekarang mereka seperti pengikut kecil yang ingin membela bos. Dan yang paling bingung di antara kerumunan itu adalah puluhan ribu tulang leluhur. Apa yang sedang terjadi? Dia mengedipkan matanya, bukankah tugasnya selalu membela Chen Shao? Mengapa orang-orang ini mengambil pekerjaan mereka? Tidak. Memikirkan hal ini, sabit maut tiba-tiba muncul di tangan Wangu Mingzu, dan dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan dengan ledakan, disertai dengan suara dentuman sonik. Sosok Wangu Mingzu tiba-tiba membubung ke langit, menghadap ke patung batu dengan ganas. Hantu leluhur menebas. Hantu, jika kamu berani berbicara dengan Tuan Mingzu seperti ini, kamu sedang mencari kematian. Di tengah raungan marah Wangu Mingzu, cahaya pisau gelap berubah menjadi lengkungan langit yang gelap, dan dia datang di depan hantu patung batu leluhur dalam sekejap. Leluhur gargoyle berubah warna, jejak keganasan melintas di matanya, cahaya batu hitam mekar di lengannya, dan kekuatan aturan mekar, dan lengan leluhur gargoyle langsung menjadi gelap gulita. Seolah-olah ada gelombang kilau batu, itu mengeras dengan cepat. Dan berbaring di depannya dalam sekejap. Dengan keras. Sabit kematian menghantam lengan nenek moyang hantu gargoyle, seolah-olah itu telah mengenai batu besi yang keras, membuat raungan yang menusuk, dan saat berikutnya, nenek moyang hantu gargoyle itu terbang mundur dengan keras. Di lengannya, bekas pisau yang dangkal dengan cepat muncul, dan seluruh orang itu mundur dengan keras, lalu dia menstabilkan sosoknya. Klik. Retak di lengannya memiliki kecenderungan samar untuk menyebar. Puncak prajurit dunia bawah. Leluhur hantu batu mengangkat kepalanya, menatap leluhur dunia bawah tulang miriat dengan kaget, dengan sedikit ketakutan di pupil matanya. Dia adalah batu mati di dunia bawah, dan hal yang paling menakutkan tentang dia adalah pertahanan, yang bisa dikatakan tak terkalahkan di alam tiga detasemen dan detasemen. Namun sebelumnya, pisau Wangu Mingzu meninggalkan bekas pisau di tubuhnya, hanya Mingbing yang terlepas dari puncak yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Dia terkejut, dan Wangu Mingzu yang berada di sampingnya juga terkejut. Sial, orang ini benar-benar tangguh, dan sabit maut baru saja memotong celah di tubuhnya, dan itu tidak membunuhnya dalam satu pukulan. Wangu Mingzu mengutuk. Menggunakan kekuatannya saat ini untuk mengaktifkan sabit maut, sebagai gantinya untuk menjadi penguasa zona terlarang biasa, bahkan jika dia selamat, dia akan terluka parah. Tetapi siapa yang tahu bahwa hanya ada tanda kecil di lengan leluhur hantu batu, yang membuatnya langsung kehilangan muka. Sekali lagi, leluhur ini tidak percaya berapa kali kamu bisa memblokirnya. Wan Gu Mingzu mengutuk dengan marah, dan ingin menyerang lagi. Wan Gu, itu saja. Pada saat ini, Qin Chen berbicara dengan tenang, mencegahnya untuk terus menyerang. Tuanku. Wangu Mingzu menoleh dan berkata, jangan khawatir, mari kita lihat bagaimana bawahanku meretas benda ini sampai mati. Qin Chen. Oke, sekarang tujuan utama kita adalah untuk memecahkan segel di depan kita. Meninggalkan tempat yang ditinggalkan, tidak perlu berperang, membunuhnya tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Qin Chen mengerutkan kening. Kalau begitu, ya, demi tuanku, maka aku akan melepaskan benda tua ini. Wangu Mingzu mendengus dingin, menyingkirkan sabit maut, dan kembali ke sisi Qin Chen dalam sekejap.
Kemudian, dia melihat Soul Eater Netherworm yang tertegun dan yang lainnya yang masih menatap leluhur hantu batu dan melambaikan tangannya. Kalian melakukan pekerjaan dengan baik barusan. Di bawah komando Tuan, kamu hanya perlu tangguh. Siapa yang berani tidak menghormati Tuan? Mari kita bercinta, mengerti? Soul Eater Netherworm dan yang lainnya sedikit bingung, dan tanpa sadar mengangguk, dimengerti. Bahu Netherworm, apa yang masih membuatmu gugup tentang? Santai sedikit. Karena orang dewasa berkata biarkan orang itu pergi, mari kita dengarkan orang dewasa dan biarkan dia hidup. Lebih lama. Di kejauhan, leluhur hantu batu melihat ini, wajahnya pucat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya kembali ke platform batu lagi. Seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung, jika hanya ada satu lawan, dia akan melakukan yang terbaik untuk melawan lawan tersebut. Tapi sekarang Qin Chen memiliki begitu banyak orang kuat di bawah komandonya, dan dia bukan orang bodoh, dia secara alami tahu manfaat dari retret strategis, jadi tidak perlu terus bertarung. Jangan melihatnya tampak sembrono di permukaan, tetapi sebenarnya pikirannya sangat halus, jika tidak, dia mungkin telah hidup dari zaman kuno hingga saat ini. Melihat kelegaan dari kedua sisi, sedikit kekecewaan muncul di mata Shadow Demon Ancestor. Temanku, bawahan tuanku menyinggungmu sebelumnya, tolong jangan khawatir tentang itu, Buan Gu dan yang lainnya memiliki temperamen seperti ini, mereka lebih lugas. Dan mereka tidak bermaksud jahat. Dia menangkupkan tangannya. Dengan ekspresi hangat di wajahnya, dan permintaan maaf yang tulus dalam nada bicaranya. Leluhur hantu gargoyle tertegun sejenak, dia tidak menyangka Qin Chen akan meminta maaf atas inisiatifnya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi melembutkan wajahnya, menangkupkan tangannya dan berkata, "Di mana, leluhur saya yang menyinggung saya sebelumnya?" Hei, aku mendengar dari cacing hantu pemakan jiwa bahwa saudara patung batu adalah batu mati di dunia bawah. Dia adalah karakter yang sebenarnya sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menyinggung perasaanmu? Pemahaman mendalam tentang pola rahasia istana. Dan segel platform batu di depan saya juga telah dipecahkan oleh seorang teman sebelumnya. Semua orang berusaha mencari cara untuk meninggalkan tempat ini, jadi kita harus bekerja sama. Mendengar ini, wajah leluhur hantu batu menjadi lebih serius, lega, dia bahkan melambaikan tangannya dan berkata, segel di sini dirusak oleh saudara Jia Luo, dan leluhur ini hanyalah seorang asisten. Qin Chen tercengang, tetapi tidak ada apa-apa di wajahnya. Zhan Lu menoleh dan menangkupkan tangannya ke arah Jia Luo Mingzu. Saya tidak menyangka saudara Jia Luo datang ke aula istana ini untuk pertama kalinya, jadi dia tahu pola rahasia istana ini dengan sangat baik. Sungguh menakjubkan. Wajah Jia Luo Mingzu sedikit berubah, dan dia buru-buru berkata sambil tersenyum, "Kakak Mingzu, kamu terlalu sopan. Nyatanya, aku masih menguasai formasi Ming, dan saya memiliki beberapa pemahaman tentang pembatasan pola rahasia. Selain itu, saya tidak tahu bahwa pola rahasia dilakukan oleh orang berikutnya, tetapi dibuat oleh semua orang yang hadir. Saudara Sixiang itu hanya memasang emas wajahmu." Jia Luo Mingzu menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dengan ekspresi tidak berani diambil. Qin Chen melihat ekspresi Jia Luo Mingzu, berbagai pikiran berkedip di dalam hatinya, dan segera tersenyum dan berkata, "Kalau begitu tolong saudara Jia Luo lihat. Kalau begitu aku akan menunjukkan rasa maluku." Jia Luo Mingzu tidak menolak, segel hitam besar muncul di tangannya, dan dia melesat ke ruang terbuka di depan platform batu. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.